Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur ISK dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Mbak Afi Datun Nisa. Iya, benar. Semangat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Iya. Ini bisa dikenalkan Mbak Nisa? Oh iya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Datun Nisa, bisa dipanggil Nisa. Saya Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2019. Kemudian sekarang diamanahi sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Kudus tahun 2021 sampai tahun 2023. Gitu, Mas. Generasi berencana ya, Mbak? Iya, benar banget. Terkait pengertian genre itu. Genre itu apa sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Sebenarnya itu kami dari programnya BKKBN, Mas. Oh, program BKKBN. Iya, yang di kabupaten itu di kantornya di Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. P3A P2KB. Ini di Dinas Sosial. Iya, benar banget. Kemudian kami tuh sebenarnya untuk para remaja nih, Mas. Oh, iya. Biar nggak salah arah, biar tidak tersesat, kami sebagai role model untuk remaja agar tidak menikah dini, kemudian seks pranikah, kemudian tidak narkoba, seperti itu, Mas. Tidak menuju ke jalan yang salah gitu. Berarti untuk kegiatannya lebih ke positif untuk remaja itu biar bisa berkegiatan yang apa namanya kayak kegiatan-kegiatan yang positif juga ya. Benar, berarti benar ya. banget, Oh, iya. benar banget. Untuk genre sendiri, Mbak, tuh di Kabupaten Kudus itu kapan sih berdirinya itu? Kalau di Kabupaten Kudus ini sejak 2016, Mas. Oh, 2016. Ya, Lama ya sekali ya? Iya, lama sekali. Namun 2015 sudah ada, namun perwakilannya melalui Karisidenan gitu. Berarti dari Karisidenan kemudian meluas ke kabupaten. Iya, benar. Ini kedepannya ada yang dari tingkat kecamatan, tingkat desa mungkin. Insya Allah. Kemudian terkait kegiatannya sendiri, Mbak, untuk genre. Seperti apa sih, Mbak, kegiatannya itu, Mbak? Iya, kalau di forum kami, Mas, kami ada keliling-keliling nih, Mas. Oh, keliling ya? Iya, di sekolah-sekolah ya tentunya, sama di universitas gitu. Kami juga mendirikan PIK-R, namanya PIK Remaja nih, Mas. Apa itu, Mbak, PIK Remaja itu? Ya, PIK Remaja itu seperti forum genre, namun naungannya di sekolah dan di universitas gitu. Jadi nanti tuh PIK Remaja ini untuk tempat curhat, Mas, sebenarnya. Tempat curhat teman-teman anak-anak SMA atau yang di kampus. Ini untuk untuk masalah aku nih remaja nih lagi bingung banget nih sama masalah-masalah yang dihadapi para remaja. Nah, di PIK Remaja itu nantinya bisa menjadi tempat curhat dan insya Allah bisa menyelesaikan masalah teman-teman semua gitu. Jadi yang membedakan PIK Remaja dengan genre itu apa, Mbak, berarti, Mbak? Sebenarnya sama, Mas. Sama ya? Cuman genre itu lebih luasnya. Oh, lebih luas. Nah, kalau yang PIK itu berarti yang lebih lingkup kecilnya. Iya, benar banget. Iya. Untuk yang konselingnya itu, Mbak, apakah dari misal kayak pembimbing atau mungkin malah teman-teman sebayanya mungkin, Mbak? Konseling itu lebih ke teman-teman sebaya, jadi Mas. Namanya itu konselor lebih masuk sebaya. gitu ya? Iya. Kayak gitu. Bisa juga dengan duta genre kami, duta genre kayak gitu. gitu. Iya. Kan biasanya kan kalau teman-teman kayak anak muda kan kalau curhat kan nggak mungkin ke sembarang orang ya, mungkin kurang Karena terbuka jadinya. curhat sama orang tua tuh biasanya agak bohong-bohong, Mas. Oh, kalau sama teman, dicurhatin semuanya nih. Semuanya. Mungkin terkait itu berarti ada PIK Remaja, ada generasi berencana juga. Iya. Itu ada pelatihannya enggak sih, Mbak? Untuk pelatihan? Untuk jadi generasi berencana itu? Oh, sebenarnya nggak ada sih, Mas. Cuman ketika sudah terjun dan menjadi keluarga kami di forum genre itu tentunya ada. Namun sebelum menjadi itu belum sih, Mas. Jadi kayak hanya seleksi-seleksi kayak gitu. Iya, benar banget. Seleksinya kayak gitu, Mbak? Ya, yang pertama administrasi tentunya. Yang kedua ada tes tertulis, Mas. Kemudian wawancara dengan pihak kantor kami. Kemudian ada tes minat bakat seperti itu. Berarti ya lingkupnya luas ya. Iya, itu ya. benar banget. Kemudian ini, Mbak, terkait kayak ada tadi kan ada seleksi dan lain sebagainya. Itu berarti ada perlombaannya juga nggak sih, Mbak, untuk iya, ada, generasi Mas. berencana itu? Sebenarnya program Duta Genre itu program tahunan, Mas. Program tahunan. Ya, dari kantor. Kemudian jika sudah nih juara 1 di kabupaten, kemudian diberangkatkan ke provinsi. Jika alhamdulillah mendapat juara lagi, nanti berangkat lagi ke nasional, Mas. Jadi ada nih Duta Genre Indonesia gitu. Duta Genre. Dan untuk Duta Genre sendiri, Mbak, itu kayak apa sih, Mbak, kerjaannya itu? Kalau Duta Genre itu dia lebih ke role modelnya ya, Mas ya. Ya, ini nih role model yang akan menjadi inspirasi teman-teman sebaya, teman-teman semuanya untuk ini nih tidak, kita tuh para remaja kalau udah sekolah, Mas, udah habis kuliah
nggak harus nikah loh, nggak harus langsung nikah loh, gitu kan ya. Zaman sekarang capek kuliah mau nikah aja gitu kan. Padahal menikah tuh bukan terus kita bahagianya aja gitu kan, pasti ada susahnya juga. Nah, dari genre ini kita tuh belajar Mas, gimana cara menghadapi kehidupan selanjutnya kayak gitu. Nah ini kalau dari pengalaman Mbak Nisa pribadi ya, kenapa kok pengen jadi duta genre? Kalau saya lebih ke, saya suka bersosial Mas. Suka bersosial. Iya. Tadi dulu bisnisnya ada sosial ya? Iya, anak pramuka. Oh, anak pramuka. Jadi selain genre juga ikut pramuka juga berarti ya? Kalau di genre ini tuh lebih ke sosial Mas sebenarnya. Saya sendiri pun suka banget kayak kita kumpul nih sama teman-teman semuanya, kemudian kita berbagi cerita, berbagi pengalaman kayak gitu sih Mas. Nah ini Mbak, setelah jadi kayak duta genre itu kan juga tiap tahunan ada ya? Iya benar. Nah misalnya kayak ada orang awam, misalnya anak muda yang pengen ikut generasi berencana itu, gimana sih Mbak itu? Apa namanya, ada keuntungannya enggak untuk ikut itu? Tentunya banyak Mas. Banyak, ya? Yang pertama selain menambah temen ya Mas, pastinya tuh menambah wawasan. Kemudian bisa nih dia menyebarkan virus-virus genre kepada teman-teman. Virus genre itu berarti virus-virus yang positif. Iya tentunya dong. Kemudian ini Mbak terkait kan ini kan kita ngasih masukan ke teman-teman ya, terutama teman-teman sebaya. Ada tantangan-tantangan enggak Mbak untuk hal misal kayak ini ternyata susah dikasih tahu nih, ini ternyata pemikirannya kayak gini, ada nggak kayak gitu? Kalau tantangannya biasanya lebih ke itu Mas, orang awam ya, yang seperti di desa. Nah itu kan biasanya masih menerapkan bahwa anak yang udah lulus SD, lulus SMP tuh kalau udah terus menikah aja gitu. Berarti nggak cuma ke anak-anak juga ya, ke orang tua juga ya? Iya Mas, jadi namanya PKR tuh kan. PKR nah itu. Apa itu Mbak PKR? Bina Keluarga Remaja. Jadi orang tua yang mempunyai anak remaja nih di rumahnya, nah itu biasanya ikut PKR, nanti yang akan dikelola oleh kantor Dinas Sosial P3A P2KP gitu Mas. Nah kalau untuk bertentangan apa tidak ya gitu kan, itu biasanya tuh kalau remaja nih biasanya tuh lebih suka kayak kita cara sosialisasinya tuh asik. Asik ya. Kalau kita kayak materi aja nih Mas, bosen kan pasti kan. Iya. Terus juga malas juga dengerinnya. Apa sih genre tuh apa sih kayak gitu kan. Ini nggak cuma duduk diam terus kayak denger kayak sosialisasi. Enggak, kita ada permainannya Mas. Ada permainan. Iya benar banget. Kayak apa itu Mbak contohnya Mbak? Contohnya tuh kayak kami di genre tuh ada namanya tentang kita. Nah, modul tentang kita. Nah, itu sebenarnya cara sosialisasi. Cuman nanti kita disuruh menggambar untuk misalnya nih Mas, menggambar tangan. Nanti kita tulis nih ada nama, kemudian umur, kemudian cita-cita, hal apa yang ingin ditingkatkan, kemudian apa yang membuat kamu bangga sama diri kamu. Bahkan Mas, yang anak-anak remaja tuh nggak tahu loh, cita-citaku apa ya? Banyak sekali seperti itu. Banyak banget remaja yang kayak gitu. Banyak permainannya juga ya? Iya bener, asik pokoknya Mas, ikut genre. Terus kemudian untuk yang ikut kayak misal kayak PIK remaja atau genre itu biasanya usia berapa itu Bu? Usianya 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Belum menikah. Yang belum menikah. Iya. Belum menikah berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Bukan genre lagi dong Mas. Tidak berencana dong. Berencana ya. Iya. Keren sekali itu untuk program-programnya. Mungkin lain kayak kegiatan sosialisasi, kemudian kayak permainan. Iya. Atau kegiatan lain lagi mungkin Mbak, kayak misal kayak outbound atau apa gitu. Kalau outbound tuh biasanya kegiatan yang tahunan yang dilakukan oleh kantor ya Mas. Ya. Tapi untuk genrenya sendiri tuh biasanya nih Mas ada ketambahan nih, semisal ada bencana alam. Oh juga ikut terjun juga ya? Bener banget. Kayak kita tuh open donasi gitu. Nah itu biasanya dilakukan oleh kami. Saya kira cuma kegiatan secara dalam lingkupnya itu cuma hanya memberikan edukasi saja. Ada kegiatan-kegiatan lain juga ya? Ada kegiatan lain, bener banget tentunya. Keren sekali. Kemudian untuk itu apa namanya, untuk PIK remaja ini ya, kita kembali ke PIK remaja. Itu ada kayak kegiatan lain misalnya kewirausahaan dan lain sebagainya, itu ada juga nggak? Ada Mas, namun itu dikelola oleh sekolah. Dari sekolah. Iya, sekolah dan universitas tentunya. Jadi untuk genre hanya untuk pendampingan saja ya? Pendampingan dan pemberian materi Mas. Pemberian. Iya, betul. Materinya apa saja itu biasanya? Kalau di substansi genre Mas ada PUP. Apa itu? Pendewasaan usia perkawinan, ya, seksualitas, nafsa, life skill, kemudian ada life skill juga yang dimasukkan ke situ. Bener banget. Terus 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu apa sih Mbak? 8 fungsi keluarga tuh kayak ada, ini ada lagunya Mas. Oh ada lagunya.
So, ada lagunya bisa ada salam genre juga dong. Iya. Nah, bisa diajarin juga. Oh iya, boleh. Kalau lagunya apa itu, Mbak? Salam genre ya. Ya, salam genre. Jadi salam genre. Ini tuh artinya zero, Mas. Katakan tidak. Oh, tidak, ya? Katakan tidak pada seks pranikah. Oh iya. Pada nafsa dan tidak menikah di dini gitu. Nah, ini kan tadi sudah tantangan. Mungkin ada harapan juga, Mbak, untuk ke anak-anak muda lah, khususnya untuk generasi emas saat ini. Mungkin dari Mbaknya bisa disampaikan juga. Kalau dari saya, harapannya nih anak-anak muda tidak terus lulus SMA terus menikah, tidak terus kuliah terus menikah gitu kan. Kita nih para remaja tentunya ya Mas ya, bisa nih kita nih untuk menggali life skill kita, kemudian kita ikut hal-hal positif, kemudian kita nih bisa loh kayak mencari wawasan yang luas. Kemudian dengan kita mencari wawasan yang luas tuh kita bisa kayak apa ya, ke kehidupan selanjutnya atau ke masa jenjang kepernikahan nih lebih bisa menghadapi apa ya namanya, lika-liku berkeluarga, asik. Kayak gitu sih Mas. Jadi begini, bisa kita simpulkan untuk genre sendiri itu generasi berencana merupakan suatu program yang dibentuk ya ataupun diedukasikan dari Dinas Sosial P3A dan P2KB, yakni apa bisa disampaikan Dinas P3A P3KB itu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan untuk generasi berencana sendiri itu kegiatannya ternyata sangat positif, diantaranya adanya pelatihan dan sosialisasi terkait edukasi dini pranikah. Mungkin teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan kegiatan dari generasi berencana bisa ikut juga di PIK Remaja ataupun BKR itu di tingkat desa ya. Bisa nih. Oke, itu juga bisa ya. Nanti bisa di follow teman-teman yang mau follow Instagram kami di @genre_kudus. Mungkin cukup semantan Mbak Nisa atas waktunya, terima kasih. Untuk teman-teman bisa nanti untuk lebih pertanyaan untuk lebih jelasnya bisa tanya ke genre Kabupaten Kudus. Iya, benar banget. Dari saya Hari Kritanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam genre.